Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran IPS bab pertama yang berjudul interaksi keruangan dalam kehidupan negara di negara-negara ASEAN. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan mempelajari perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara di ASEAN yang disebabkan kondisi alam dan kegiatan manusia. Faktor kondisi alam ini meliputi letak geografis dan letak koordinat, yakni letak suatu wilayah negara menurut garis lintang dan garis bujur negara-negara ASEAN. Nah, sedangkan faktor kegiatan manusia itu meliputi teknologi, ekonomi, pemanfaatan lahan, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian, kita juga akan membahas tentang kondisi alam berbeda di setiap negara sehingga berpengaruh terhadap perubahan dan interaksi antar ruang di antara negara-negara ASEAN. Iklim tropis itu menjadikan mayoritas negara di Asia Tenggara sebagai negara agraris yang tercermin dari mata pencaharian dan komoditas penduduknya. Adapun kondisi manusia yang berbeda ini menjadikan suatu negara berbeda pula dalam hal penguasaan serta penggunaan teknologi dan komunikasi. Kemudian kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang meliputi proses produksi, distribusi, dan konsumsi ini menimbulkan perubahan ruang dan interaksi antar negara karena ada perpindahan barang baik ekspor maupun impor. Oke, marilah kita simak materi ini. Bab pertama kita akan mengenal negara-negara ASEAN. Nah, kita akan mengenali negara-negara ASEAN. Nah, pasti kalian juga berpikir ya, apa sih ASEAN itu? Kita sering dengar pasti apa yang disebut dengan ASEAN. ASEAN ini adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, yaitu merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN ini berdiri pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok atau Thailand. ASEAN diprakarsai 5 negara, yaitu negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Saat ini anggota ASEAN itu beranggotakan 10 negara ya. Tapi karena memang perubahan zaman sekarang udah menjadi 11 negara termasuk Timur Leste. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Nah, jadi ini adalah singkatan dari ASEAN, kemudian anggota negara-negara ASEAN, dan dibentuknya kapan, ini ya penjelasannya ada di slide ini. Kemudian kita akan mengamati letak geografis negara ASEAN. Nah, di sini letak geografis ini menunjukkan letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di muka bumi dan dibandingkan dengan posisi daerah lain. Nah, sekarang kita amati peta di gambar ini. Kita amati untuk letak geografisnya ya. Nanti kita bahas. Nah, negara-negara ASEAN sebagian besar ini memiliki wilayah laut dengan luas sekitar 5.060.000 ini luas wilayahnya 5.060.100 km persegi. Adapun luas wilayah daratannya itu sekitar kurang lebih 4.817.000 km persegi. Nah, hasil laut berdasarkan
sumbangan cukup besar bagi pendapatan masyarakat di negara-negara ASEAN. Nah, di antara anggota-anggota ASEAN lainnya hanya Laos saja ya mungkin yang tidak memiliki laut. Nanti silakan coba kalian cari tahu posisi letak negara Laos itu ada di sebelah mana. Nah, berdasarkan letak geografis, ASEAN terletak di antara dua samudra dan dua benua. Dua samudra tersebut yaitu Hindia dan Pasifik. Sedangkan dua benuanya yaitu benua Asia dan benua Australia. Coba kita perhatikan aja di sini. Di sini negara ASEAN ini yang berbentuk silang ini ya, yang berbentuk silang. Jadi seperti kurang lebih seperti ciri-ciri Indonesia ya, yang dikelilingi oleh dua benua dan dua samudra. Oke, mungkin itu letak geografis negara-negara ASEAN ya, berdasarkan letak geografisnya. Nah, berdasarkan bentuk secara geografis, negara-negara ASEAN ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Jadi ada ciri-cirinya negara-negara ASEAN itu. Yang pertama ada compact ya mungkin ya bacanya. Maaf kalau saya salah baca, karena memang saya juga bukan guru bahasa Inggris. Kita belajar sama-sama saja ya di sini. Di sini ada yang pertama ada compact, yaitu bentuk hampir seperti lingkaran. Nah, nanti contohnya di slide berikutnya ada ya, kita lihat contohnya. Kalau contohnya sendiri di sini seperti negara Kamboja. Yang kedua ada fragmented, yaitu bentuk kepulauan yang terpisah-pisah. Contohnya ada Indonesia. Itu kan Indonesia ini berbentuk kepulauan ya. Bahkan Indonesia pun punya lagu kalau Indonesia ini adalah 1000 pulau ya, ada julukannya 1000 pulau. Yang ketiga ini ada elongated, yaitu yang berbentuk memanjang, berbentuknya manjang ya, panjang. Contohnya seperti negara Vietnam. Yang keempat ada bentuknya lebih kompleks dan beragam. Biasanya terdapat tangan yang memanjang, jadi bukan tangan ya, mungkin bentuknya seperti tangan gitu ya. Contohnya ini adalah Thailand dan Myanmar. Oke, nanti kita lanjut ke slide berikutnya, kita akan melihat gambarnya seperti apa. Nah, untuk di gambar ini kalian bisa mengenali negara-negara ASEAN. Oh, ini negara-negara yang menjadi anggota negara ASEAN ini seperti ini ya. Ada 11 negara kalau di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 11 negara ya. Nah, kemudian untuk ciri-ciri negara ASEAN yang tadi sebelumnya, itu yang pertama kan ada yang compact ya, yang berbentuk hampir seperti lingkaran. Tadi saya contohkan di sini adalah negara Kamboja. Nah, silakan kalian amati di sini negara Kamboja yang berwarna coklat ini berbentuk lingkaran, jadi ya berbentuknya seperti lingkaran. Kemudian yang kedua yang fragmented, yaitu bentuk kepulauan yang terpisah-pisah. Nah, tadi di slide pertama kan saya cuma menyontohkan satu ya, hanya Indonesia. Tapi setelah saya amati lagi di sini bahwa negara yang berbentuk kepulauan atau yang terpisah-pisah ini ada dua ya, termasuk negara kita, nih yang warna coklat ini. Kemudian sebelah atasnya lagi ada negara Filipina. Nah, yang warna kuning kecoklatan ini, nah itu terpisah-pisah ya. Yang ketiga elongated, yaitu bentuk yang memanjang. Saya contohkan di sini adalah negara Vietnam. Silakan kalian cari di sini negara Vietnam itu yang mana yang bentuk negaranya memanjang. Kemudian akhir itu ada yang protruren, yaitu bentuknya lebih kompleks dengan beragam. Biasanya terdapat tangan, bukan ada tangan ya. Jadi mungkin kalau kita lihat-lihat bentuknya itu seperti tangan. Nah, di sini kita lihat, kita amati, ini negara Myanmar dan juga negara Thailand
itu memang seperti tangan ya, kalau kita lihat saja ada pergelangan, mungkin ada telapak tangannya tapi tidak mengepal ya, ada telapak tangannya, kemudian ada pergelangan tangan dari mulai pergelangan tangan sampai sikut, jadi itu disebut terdapat tangan maksudnya. Nah ini kita di slide ini kita bisa mengamati negara-negara yang menjadi anggota ASEAN. Kemudian di sini juga kita bisa mengamati ciri-ciri dari negara ASEAN. Nah itu mungkin ya. Kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Letak koordinat ASEAN ini adalah titik yang berpedoman pada garis latitude atau sering disebut dengan garis lintang, dan longitude atau yang disebut dengan garis bujur suatu daerah pada peta. Kita sering ya menemukan nama-nama garis tersebut, garis lintang, garis bujur itu adanya di dalam peta ya, kita pelajari peta. Kemudian letak koordinat ini sering disebut sebagai letak astronomis. Kemudian untuk berdasarkan garis lintang sendiri pada suatu bagian besar negara-negara ASEAN ini terletak di wilayah yang beriklim tropis dan yang lainnya subtropis. Perbedaan iklim ini sangat berpengaruh sekali terhadap negara-negara ASEAN, apalagi terhadap budaya dan interaksi manusia pada masing-masing negara, seperti cara berpakaian, bentuk rumah, makanan, dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita amati, jangankan negara-negara ASEAN, kita amati saja dulu negara-negara yang ada di Indonesia. Di Indonesia aja itu cara berpakaian sudah berbeda, kemudian bentuk rumah adatnya juga berbeda, kemudian makanannya pun berbeda, bahkan ada suku bahasanya pun berbeda ya, sukunya berbeda. Nah, jadi di Indonesia pun udah dalam lingkup kecil gitu ya, dalam lingkup kecil sudah beragam, sudah beragam ininya perbedaannya. Jadi ini yang bisa saya jelaskan ya di sini. Nah, untuk yang tadi kita sudah mempelajari tentang letak koordinat dan lain sebagainya. Di slide selanjutnya ini kita akan membahas tentang karakteristik masing-masing negara anggota ASEAN ya secara umum. Tapi di sini berhubung negara ASEAN ini banyak, ada 11 ya. Saya akan mencontohkan satu saja dulu ya. Saya akan mencontohkan satu. Nah, di sini kita amati gambar di bawah ini ada gambar negara Indonesia ya. Ini karena Indonesia ini kan termasuk ke dalam anggota negara-negara ASEAN. Bahkan Indonesia juga kan tadi sudah saya jelaskan menjadi pendiri dari ASEAN ya, ASEAN. Kemudian, nah kita amati di sini bahwa nama resminya itu Indonesia, kemudian ibu kotanya juga Jakarta, seperti yang kita ketahui saja. Pemerintahannya juga republik, terus kepala negaranya presiden, kepala pemerintahannya presiden juga. Apalagi bahasanya, bahasa utamanya adalah bahasa Indonesia. Nah, untuk agamanya agama di Indonesia yang resmi ini kan ada 6 ya. Ada Kristen, ada Islam, ada Hindu, Buddha, Katolik, dan juga Konghucu. Kemudian suku bangsa Indonesia ini kalau dari hasil sensus 2010 itu suku bangsanya kurang lebih sekitar 1.128 jiwa. Nah, ini saya contohkan suku bangsa di sini adalah suku bangsa Jawa, Sunda, Batak, Bugis, Sasak, Ambon, Asmat, Madura, dan lain sebagainya. Banyak ya, itu suku-suku yang ada di Indonesia. Kemudian penduduknya di sini dalam sensus penduduk yang dilakukan pada tahun 2015 ini ada sekitar
255,7 juta jiwa. Ini pada tahun 2017 pada tahun 2015 ya. Nah, untuk mata uangnya sendiri, mata uang apa? Mata uang Indonesia. Rupiah. Oh, India ya, rupiah. Nah, mata uang Indonesia ini adalah rupiah ya. Kemudian hari kemerdekaannya 17 Agustus tahun 1945. Kemudian maskapai penerbangan di Indonesia ada Garuda Indonesia Airlines atau yang disebut dengan GIA. Nah, bandara di Indonesia juga banyak ya, bandara internasional. Bandara internasional ada Soekarno-Hatta di Tangerang, Kuala Namu di Medan, kemudian ada Adi Sumarmo di Solo, ada juga Bandara Internasional Ngurah Rai di Bali, kemudian ada juga Bandara Udara Sultan Hasanuddin di Makassar. Bahkan kita merasa bangga juga sih sebetulnya di Indonesia, khususnya saya yang orang Majalengka gitu ya. Orang Majalengka di sini kita ada bandara terbesar kedua di Jawa Barat, namanya Bandara BIJB, Bandara Internasional Jawa Barat, yang terletak di Kabupaten Majalengka ya, adanya di sebelah barat Majalengka ya. Nanti kapan-kapan bolehlah main atau pergi ke Bali, nanti naiknya nggak usah jauh-jauh dari Jakarta ya, kita tinggal pergi aja ke barat Majalengka, kalau nggak salah sekitar di Jati 7 ya, kalau nggak salah ya, saya lupa lagi namanya. Nah, itu adalah bandara terbesar kedua di Jawa Barat, namanya BIJB, Bandara Internasional Jawa Barat. Nah, nanti silahkan, ini hanya satu contoh karakteristik negara ini termasuk biodata ya, maksudnya biodata negara anggotanya ASEAN. Jadi nanti saya hanya mencantumkan di sini hanya satu, jadi nanti silahkan kalian cari tahu lagi nanti di buku IPS kurikulum 2013 kelas 8, silahkan kalian pelajari di situ ya, nanti kalian bisa baca-baca di situ. Nah, kemudian ini belum selesai ya, karena ini baru identitas negaranya saja. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang keadaan alamnya ya, keadaan alam di Indonesia, keadaan alam di Indonesia. Nah, keadaan alam Indonesia ini negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia ini data dari Badan Informasi Geospasial atau disingkat dengan BIG pada peta negara Kesultanan Republik Indonesia NKRI, menunjukkan bahwa jumlah pulau di Indonesia ini mencapai 3.466. Untuk luas daratannya sendiri itu sampai 1.022.570 km persegi, dan luas perairannya mencapai 3.257.483 km persegi. Berarti hampir 1/6 mungkin ya. Jadi lebih luas perairannya daripada daratan keadaan alam Indonesia ini. Nah, maksudnya lanjutkan di sini ini adalah tadi saya sudah mencontohkan karakteristik negara Indonesia ya. Nanti kalian tinggal lanjutkan Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Timur Leste. Nah, silahkan nanti kalian lanjutkan atau mencari tahu baik di buku, di internet dan lain sebagainya, sumber-sumber yang relevan lainnya ya. Silahkan kalian lanjutkan
mencari tahu karakteristik dari negara-negara anggota ASEAN, ya, itu. Nah, untuk bahan kalian mah ya silahkan kalian bisa ditulis di buku kalian, bisa curhat. Oke, kita lanjut ke karakteristik negara Indonesia. Ini ada keadaan alamnya ya. Keadaan alam Indonesia ini adalah kepulauan. Jadi Indonesia ini adalah negara-negara kepulauan. Jadi yang berbentuk pulau-pulau ya. Kemudian Indonesia ini disebut negara kepulauan terbesar di dunia ya. Ini data ini dari data informasi geospasial atau disebut dengan BIG. Pada peta Kesultanan Negara RI menunjukkan bahwa jumlah pulau Indonesia ini mencapai 13.466 ya, dan luasnya ini mencapai 1.922.570 km persegi. Untuk luas perairannya pun mencapai 3.257.483 km persegi. Jadi lebih luas perairannya ya daripada luas daratannya. Nah, kemudian kita akan membahas letak dan batas wilayah negara Indonesia. Tentunya kalian pasti sudah mengetahui ya, lebih paham kalian juga bahwa Indonesia ini terletak di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, dan antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Nah, dan persilangan dua benua ini adalah benua samudra ya. Untuk Indonesia ini memiliki iklim tropis ya, karena terletak di antara dua garis balik, yaitu 23,5 derajat lintang utara sampai 23,1/2 atau setengah derajat lintang selatan. Nah, jadi Indonesia ini iklimnya adalah iklim tropis ya. Kalau ada yang tahu silahkan kasih kolom. Nah, untuk melanjutkan karakteristik negara Indonesia, ini kita bahas di sini ya. Tapi ini hanya garis besarnya saja tentang alam. Nah, sekarang kita berada di ujung karakteristik negara Indonesia yang menjadi anggota negara-negara di ASEAN. Nah, di sini ada perekonomian, ada juga sumber daya alam, dan ada juga kerjasama. Mungkin yang bisa kita garis bawahi di sini adalah kerjasamanya ya. Jadi kerjasama ini adalah kerjasama yang dilakukan oleh negara Indonesia ya, berlangsung secara bilateral ataupun regional dan multilateral. Nah, kerjasama bilateral ini atau kerjasama suatu negara pada umumnya yang menitik beratkan pada sektor ekonomi berupa ekspor dan impor. Kalau di sini contohnya saya contohkan, Indonesia ini mengekspor hasil hutan seperti kayu dan bahan-bahan tambang ke Jepang. Sementara Jepang mengekspor barang-barang elektronik dan otomotif ke Indonesia. Nah, itu ada pertukaran barang ya. Nah, kemudian untuk kerjasama dalam suatu kawasan regional dengan negara lain dalam suatu wilayah organisasi ini terlihat melalui ASEAN dan APEC ya. Kerjasama Indonesia dalam ASEAN ini meliputi berbagai bidang sesuai latar belakang. Ketika 5 negara menyatakan untuk membentuk organisasi ASEAN seperti ekonomi, budaya, pertahanan, dan sosial. Nah, kalau kerjasama di bidang ekonomi di negara-negara kawasan di Asia Tenggara ini meliputi tanaman pangan dan hutan, kemudian pendirian pabrik bersama, kemudian pengiriman tenaga kerja,
dan masih banyak lagi pokoknya ya. Masih banyak semuanya. Nanti untuk lebih jelasnya pokoknya kalian bisa mempelajari buku IPS bab 1 ya, dalam mengenali negara-negara ASEAN. Nah, ini mungkin akhir dari karakteristik Indonesia sebagai anggota negara ASEAN. Jadi ini karakteristiknya ya. Nanti silahkan khususnya untuk siswa-siswi SMP Islaman Baul Ulum, silahkan nanti kalian mencari tahu sendiri ya, mencari tahu karakteristik dari anggota negara, anggota ASEAN yang lainnya seperti Brunei Darussalam, identitas negaranya seperti apa. Jabarkan saja seperti yang tadi saya jelaskan ya. Kemudian keadaan alam, penduduk, kemudian perekonomian, kerjasama sumber daya alam, dan lain sebagainya. Dilanjut lagi, misal negara Filipina, identitas negaranya seperti apa, keadaan alamnya seperti apa, kemudian penduduknya, perekonomian, dan lain sebagainya, seperti itu ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena memang saya juga masih belajar, kita belajar sama-sama saja di sini. Saya tutup. Semoga yang telah melihat video ini kita menambah wawasan bersama-sama dan kita lanjutkan ke pelajaran-pelajaran berikutnya. Untuk saat ini apa sih namanya? Ya, kita berdoa sama-sama, kita supaya sekarang di masa Covid ini siswa-siswi SMP, siswa-siswi semuanya bisa sekolah lagi ya, bisa sekolah ke tatap muka lagi ya, supaya tidak daringan pokok nama ya. Kita berdoa saja sama-sama supaya semuanya cepat pulih seperti sedia kala. Oke, terima kasih, itu yang mungkin dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.